Pernahkah Anda mendengar lagu Natal yang denting melodinya terasa begitu akrab di telinga? Di balik nada yang kini bergema di berbagai penjuru dunia, ternyata tersimpan akar dari sebuah lagu rakyat Ukraina. Negeri ini juga memiliki lorong hijau yang dipercaya mampu mengabulkan harapan pasangan yang berjalan di dalamnya dengan ketulusan. Namun, di tempat yang sama, masih hidup berbagai pantangan yang terdengar tidak biasa. Jangan bersiul di dalam rumah dan jangan berjabat tangan melintasi ambang pintu. Ada pula perayaan mistis ketika balas antara dunia manusia dan alam para roh dipercaya menjadi semakin tipis. Dalam perjalanan kali ini, kita akan menelusuri sisi kehidupan Ukraina pada tahun 2026. Aneh sekaligus indah, penuh misteri, dan sulit dilupakan. Sater, Carol of the Bells yang bergema ke seluruh dunia. Banyak orang di luar Ukraina tidak menyadari bahwa lagu Natal terkenal Carol of the Bells berakar pada Shchedrik, lagu rakyat Ukraina yang dikenal dunia sekitar 1 abad lalu. Ketika seseorang berdiri di bawah mosaik emas Katedral Santa Sofia di Kiev atau menatap dinding biru Katedral Santo Mikhail, melodi itu terasa melampaui sekadar susunan nada. Lagu aslinya dibawakan tanpa alat musik. Hanya suara manusia yang saling bertumpuk dalam polifoni misterius, menciptakan gema dalam dan memikat, seolah-olah bunyi lonceng sedang memantul di antara dinding batu kuno. Tradisi Natal Ukraina juga menyimpan simbol lain yang tidak kalah kuat. Di sejumlah keluarga, pohon Natal dapat digantikan oleh hiasan bernama diduk. Benda ini dibuat dari ikatan gandum, gandum hitam, oat, dan hasil panen lain, lalu dipandang sebagai lambang roh sang kakek serta para leluhur. Bagi masyarakat Ukraina, diduk menandai keyakinan bahwa pada malam perjamuan suci, jiwa nenek moyang kembali berkumpul bersama keluarga. Ia mengingatkan bahwa hubungan antara mereka yang masih hidup dan mereka yang telah pergi tidak pernah benar-benar terputus. Dari mana Anda sedang menyaksikan video ini? Apakah daerah Anda memiliki simbol Natal yang khas? Ceritakan kepada kami melalui kolom komentar. 2. Aturan aneh yang membuka lapisan terdalam budaya. Cobalah bersiul di dalam rumah orang Ukraina atau mengulurkan tangan untuk berjabat melalui ambang pintu. Anda mungkin akan menerima tatapan cemas yang sangat serius dari tuan rumah. Menurut kepercayaan lama, siulan di dalam rumah dapat mengusir uang keluar dari tempat tinggal. Sementara itu, ambang pintu dianggap sebagai garis pemisah antara ruang rumah yang aman dan dunia luar yang penuh ketidakpastian. Melakukan sesuatu tepat di batas tersebut dipercaya dapat mengundang kesialan atau membuka jalan bagi roh jahat. Karena itu, ketika hendak berinteraksi dengan seseorang, Anda sebaiknya sudah berada sepenuhnya di dalam rumah atau sepenuhnya di luar, bukan berdiri di antara keduanya. Ada pula kebiasaan sosial yang mungkin mengejutkan pengunjung. Di Ukraina, tersenyum kepada orang yang tidak dikenal bukanlah bagian wajib dari kesopanan. Senyum dipandang sebagai ekspresi yang pribadi, jujur, dan muncul karena kedekatan nyata, bukan sekadar alat pergaulan. Bila Anda tersenyum kepada orang asing di dalam bus, ia mungkin mengira sedang diejek atau bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tidak beres. Bukan berarti masyarakatnya tidak ramah. Bagi mereka, senyum memiliki bobot emosional dan tidak diberikan tanpa alasan. Cara pandang mengenai suhu dan kesehatan juga memperlihatkan ciri budaya yang khas. Berjalan tanpa alas kaki di lantai dingin atau duduk di atas batu maupun beton yang dingin sangat dihindari, terutama bagi perempuan. Dalam kepercayaan setempat, kebiasaan itu dapat segera memicu penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Angin silang yang muncul ketika 2 jendela dibuka bersamaan juga kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan. Itulah sebabnya, saat memasuki rumah di Ukraina, hampir pasti Anda akan disodori sandal dalam ruangan. Tindakan ini bukan sekadar tawaran ramah. Ia merupakan bentuk penghormatan kepada tamu sekaligus kebiasaan rumah yang harus dijaga. Aturan unik berikutnya muncul dalam jamuan makan malam atau pertemuan malam hari. Begitu botol anggur atau vodka kosong, botol itu biasanya segera dipindahkan ke lantai. Membiarkannya tetap berada di atas meja dianggap tidak baik. Sebagian orang mengatakan bahwa wadah kosong dapat mengundang kekosongan masuk ke dalam rumah atau dompet. Yang lain, dengan nada bercanda, menyebut kebiasaan itu sebagai peninggalan masa Kosek, ketika para prajurit menyembunyikan botol di bawah meja agar tidak terlihat oleh atasan.
Apapun asal ceritanya, botol kosong yang dibiarkan di atas meja dapat dipandang sebagai pertanda buruk atau tanda bahwa tuan rumah kurang menghormati jamuan. Bila informasi ini terasa berguna, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka. Bagi yang menonton melalui telepon pintar, hype is your yath es med. 3. Keajaiban alam yang melampaui imajinasi. Di Cleveland terdapat sebuah tempat yang sering disebut sebagai salah satu lokasi paling romantis di dunia. Terowongan Cinta. Sepanjang kira-kira 5 km, pepohonan tumbuh menutupi rel dan membentuk lengkungan hijau. Pemandangannya tampak seperti jalan rahasia yang membawa siapapun memasuki dunia dongeng. Namun, lorong ini bukan hasil rancangan penata taman. Kereta industri yang melintas setiap hari selama bertahun-tahun secara alami memangkas cabang-cabang birch dan hornbeam. Perlahan-lahan, gerakan kereta membentuk koridor persegi panjang yang menakjubkan. Menurut legenda setempat, pasangan yang berjalan menyusuri terowongan sambil memanjatkan keinginan dengan sungguh-sungguh akan melihat harapan mereka menjadi kenyataan. Pada musim panas, lorong itu tenggelam dalam warna hijau pekat. Musim gugur mengubahnya menjadi terowongan emas, sedangkan musim dingin menghadirkan kesunyian indah melalui cabang-cabang yang diselimuti salju. Dunia mengenal Mammoth Cave di Kentucky, tetapi Ukraina juga menyimpan kerajaan bawah tanah yang luar biasa. Gua Optimistichna merupakan gua gypsum terpanjang di dunia, dengan lorong yang telah diketahui membentang lebih 260 km. Jaringannya berbeda dari kebanyakan gua. Koridor-koridor yang seolah tidak berujung membuat penjelajah merasa sedang memasuki labirin di planet asing, jauh di bawah permukaan bumi. Keajaiban geologi lainnya berada di pegunungan Podilsky Tovtry. Bentang alam ini bukan terbentuk terutama oleh gerakan kerak bumi, melainkan dari terumbu karang purba yang hidup di lautan sekitar 25 juta tahun lalu. Salah satu bagian terindah kawasan tersebut adalah Bakota. Pada dekade 1980-an, seluruh desa ditenggelamkan dan wilayahnya berubah menjadi waduk yang kini menghadirkan panorama menakjubkan. Bagi pengunjung, Kamianets Podilsky dapat dijadikan tempat menginap. Dari sana, luangkan satu hari untuk menjelajahi biara gua Bakota yang dipahat langsung pada tebing batu kapur putih. Kawasan ini paling memikat ketika dijelajahi melalui perjalanan darat. Anda dapat berhenti di pasar-pasar tepi jalan, membeli madu dan buah segar, lalu menyaksikan kehidupan pedesaan Ukraina yang sederhana dan autentik. Bila perjalanan ini menarik perhatian Anda, jangan lupa berlangganan dan mengaktifkan lonceng pemberitahuan agar petualangan berikutnya tidak terlewat. Festival yang memantulkan jiwa Ukraina. Perayaan-perayaan Ukraina memperlihatkan pertemuan yang sangat alami antara tradisi pra-Kristen dan kebiasaan Kristen. Hasilnya adalah bentuk perayaan yang nyaris tidak dapat ditemukan di bagian lain Eropa. Malanka, yang kerap disebut Tahun Baru Lama, merupakan festival musim dingin yang meledak dengan energi. Perayaan ini berlangsung pada malam 11 hingga 14 Januari dan berakar pada tradisi pagan. Malanka paling spektakuler dapat disaksikan di wilayah Bukovina, khususnya di desa Vashkivtsi. Ribuan orang memenuhi jalan dengan kostum buatan tangan yang rumit dan mencolok. Di tengah kerumunan, Anda dapat melihat beruang jerami yang sengaja dibuat menyeramkan, tokoh Roma, iblis, hingga karikatur politikus. Suasananya liar, kacau, penuh gairah, dan diselimuti nuansa mistis, seolah-olah Mardi Gras bertemu dengan ritual pagan dari abad pertengahan. Di penghujung perayaan, seluruh wilayah larut dalam pesta besar. Setelah itu, sebagian peserta menjalani ritual penyucian dengan menceburkan diri ke sungai yang membeku. Ketika salju mencair dan bulan Juni tiba, suasana berubah sepenuhnya. Lviv menyambut Leopolis Jazz Fest, sebuah perayaan dengan bunyi yang lebih halus dan berkelas. Festival ini dinilai sebagai salah satu tujuan jazz terkemuka di Eropa. Selama acara berlangsung, kota bersejarah Lviv yang dilindungi UNESCO seakan berubah menjadi ruang santai terbuka berukuran raksasa. Legenda setempat menyebut bahwa budaya kopi Lviv sama dalam dan memikatnya dengan musik jazz. Bahkan, salah satu kedai kopi paling awal di Eropa dipercaya didirikan oleh seorang Ukraina. Menyaksikan musisi kelas dunia seperti Herbie Hancock sambil menikmati kopi lokal dapat terasa seperti menyentuh sejarah secara langsung. Namun pada masa festival, Lviv berada dalam periode paling padat sepanjang tahun. Hotel dan tempat menginap perlu dipesan sekitar 4 hingga 6 bulan sebelumnya. Di wilayah Poltava terdapat Pekan Raya Sorochintsy,
salah satu pasar rakyat terbesar dan paling terkenal di Ukraina. Tempat ini bukan hanya dipenuhi keramik lukis tangan dan deretan vyshyvanka dengan sulaman mengagumkan. Seluruh pekan raya berubah menjadi panggung hidup. Pengunjung dapat berbagi borscht yang dimasak dalam kuali besar bersama para pemeran Cossack legendaris. Musik rakyat terdengar di berbagai sudut, aroma makanan panggang bermadu memenuhi udara, dan pertunjukan boneka tradisional yang telah menghibur warga desa selama berabad-abad kembali dimainkan. Semua unsur itu mengguncang kelima indera sekaligus. Malam Ivana Kupala, perayaan titik balik matahari musim panas, dipercaya sebagai saat ketika batas antara dunia manusia dan dunia roh mulai goyah. Menurut legenda, bunga pakis hanya mekar pada malam tersebut. Siapapun yang menemukannya akan memperoleh kemampuan untuk melihat harta tersembunyi. Pasangan melompati api unggun untuk menguji keberuntungan, sedangkan para perempuan muda menghanyutkan karangan bunga berisi lilin ke sungai. Bila karangan itu bergerak lurus mengikuti arus, hal tersebut dianggap sebagai pertanda pernikahan yang bahagia. Festival ini memperlihatkan denyut jiwa pagan Ukraina yang masih bertahan di bawah lapisan kebudayaan Kristen. Apakah Anda tertarik mengetahui sebuah negara yang dikenal dengan pantai berpasir hitam, perempuan-perempuan yang dipuji karena kecantikannya, serta sikap yang lebih terbuka terhadap budaya mandi tanpa busana di ruang publik tertentu? Untuk mengenalnya lebih jauh, lihat tautan di bagian deskripsi atau kartu yang tampil di layar. Setelah itu jangan lupa kembali. Kita masih akan menelusuri salah satu warisan arsitektur paling khas di Eropa. 5. Arsitektur yang menceritakan sejarah bangunan-bangunan Ukraina menyimpan sejarah berlapis, kemegahan Bizantium, ambisi era Soviet, dan keberanian inovasi modern. Stasiun Arsenalna di Kiev berada sekitar 1,5 meter di bawah tanah dan dikenal sebagai stasiun metro terdalam di dunia. Perjalanan turun menggunakan 2 eskalator panjang berlangsung kira-kira 5 menit, seperti sebuah meditasi perlahan menuju perut bumi. Di bagian bawah, penumpang disambut marmer Novoselitsia berwarna putih dan merah muda, serta ornamen perunggu yang berkilau di bawah pencahayaan lembut. Arsenalna tidak hanya merupakan pencapaian teknik. Stasiun ini dahulu menjadi pernyataan arsitektural mengenai kekuatan dan ambisi Uni Soviet. Kedalamannya dipengaruhi oleh kontur Kiev yang berbukit, sekaligus dirancang agar dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan serangan udara dalam keadaan darurat. Tidak jauh dari sana berdiri Rumah dengan Chimera, karya Władysław Horodecki, arsitek yang sering dijuluki sebagai Gaudi dari Kiev. Mahakarya bergaya Art Nouveau ini diselimuti hutan patung beton yang fantastis. Ada putri duyung yang melempar jala, lampu gantung berbentuk ikan lele raksasa, serta kepala gajah yang sekaligus berfungsi sebagai saluran air hujan. Bagian dalamnya bahkan lebih surreal. Langit-langit dipahat menyerupai gurita, sementara dinding-dindingnya dihias seperti kedalaman laut. Karena bangunan ini berada di seberang kompleks kantor kepresidenan, pengunjung di Jalan Bankova harus melewati pemeriksaan keamanan. Paspor perlu dibawa untuk keperluan identifikasi. Di Pegunungan Karpatia, kelompok gereja kayu yang dilindungi UNESCO menghadirkan keajaiban arsitektur lain. Bangunan-bangunan tersebut dirakit tanpa satupun paku, menggunakan teknik sambungan kayu yang diwariskan lintas generasi. Kubah kayunya tersusun dalam beberapa tingkat dan tampak menjulang seolah-olah tidak tunduk pada gravitasi. Siluetnya menyerupai bangunan yang keluar dari halaman dongeng. Di dalam gereja, ikon-ikon religius dilukis langsung pada permukaan kayu. Hasilnya adalah ruang yang intim dan spiritual, sangat berbeda dari katedral batu besar di Eropa Barat. 6. Warisan budaya yang membentuk identitas seni rakyat Ukraina bukanlah peninggalan aneh yang dikunci di balik kaca museum. Tradisi ini tetap hidup, terus bergerak dan terus berkembang, sambil mempertahankan teknik yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Disangka bukan sekadar telur hias, ia adalah doa yang dituliskan pada cangkang. Setiap garis yang dibentuk dengan lilin menyimpan harapan, seolah-olah pesan rahasia sedang dikirimkan kepada alam semesta. Masing-masing simbol membawa makna. Segitiga melambangkan Tritunggal Maha Kudus, sedangkan garis yang tidak terputus menggambarkan keabadian. Warna pun berbicara dengan bahasa tersendiri. Merah berarti cinta dan kehidupan. Hitam menjadi lambang ingatan kepada leluhur. Kuning menyampaikan cahaya dan kemurnian. Untuk memahami nilai sejati Pisanka, salah satu tempat terpenting adalah Museum Pisanka di Kolomia,
Satu-satunya museum sejenis di dunia. Bangunannya berbentuk telur dengan tinggi sekitar 14 meter. Di dalamnya tersimpan ribuan karya halus, termasuk pisangka yang berusia lebih dari 100 tahun. Tradisi berikutnya adalah lukisan Petrikivka, seni rakyat yang tercatat dalam perlindungan UNESCO. Pola bunga berwarna cerah tampak seakan menari di atas permukaan tempatnya dilukis. Untuk menghasilkan desain yang sangat lembut, para seniman memakai kuas bernama koshachka yang dibuat dari bulu kucing. Kuas tersebut menciptakan transparansi dan gerakan anggun yang sulit ditiru oleh peralatan buatan. Menguasai teknik ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Pelukis harus mempertahankan tekanan tangan yang stabil sambil menghasilkan garis sangat tipis dan gradasi warna yang indah. Ketika orang Ukraina mengenakan kemeja sulam yang disebut vyshyvanka, mereka sebenarnya sedang mengenakan sejarah keluarga dan daerah asalnya. Pakaian ini bukan hanya busana, motif, bentuk, dan warnanya menyampaikan cerita. Pola geometris merah tua dan hitam dari Poltava sangat berbeda dari bunga-bunga terang khas Bukovina maupun tusuk silang rumit dari Volyn. Setiap wilayah membentuk gaya sendiri selama berabad-abad. Karena itu, orang Ukraina yang memahami tradisi dapat menebak daerah asal leluhur seseorang hanya dengan mengamati vyshyvanka yang dikenakannya. 7. Danau-danau berwarna merah muda. Danau merah muda yang tersebar di wilayah Kherson dan Sivash menghadirkan pemandangan yang mampu menandingi dataran garam terkenal manapun di dunia. Warnanya bergerak dari merah muda terang hingga merah tua. Perubahan menakjubkan ini dihasilkan oleh mikroalga pencinta garam yang langka, bernama Dunalia lasalina. Agar dapat bertahan di bawah sinar matahari kuat Ukraina Selatan dan kadar garam yang sangat tinggi, organisme tersebut memproduksi beta-karoten dalam jumlah besar. Semakin panas musim panas dan semakin banyak air yang menguap, semakin tajam warna danau berubah menjadi merah muda yang hampir menyerupai cahaya neon. Danau yang paling terkenal adalah Lemuria, yang sering dijuluki Laut Mati Ukraina. Danau ini terbentuk setelah kecelakaan bersejarah pada tahun 1969. Sebuah pesawat pengebom Soviet jatuh dan meninggalkan cekungan dalam, yang kemudian terisi oleh air tanah berkadar garam tinggi. Konsentrasi garamnya dapat mencapai 35%. Bahkan disebut melampaui laut mati. Karena daya apungnya begitu besar, orang dapat mengambang di permukaan sambil membaca buku. Di dasar danau juga terdapat tanah liat biru dan lumpur hitam yang telah diakui untuk penggunaan terapeutik. Masyarakat setempat telah memanfaatkannya selama beberapa generasi untuk membantu mengatasi keluhan gut dan persendian. Namun, wilayah Kherson saat ini berada dekat dengan garis depan. Siapapun yang mempertimbangkan perjalanan ke sana harus menempatkan keselamatan sebagai prioritas mutlak. Periksa informasi resmi, termasuk dari layanan seperti Visit Ukraine. Jangan pernah memasuki lokasi di luar rencana atau jalur yang telah dinyatakan aman, karena ancaman ranjau masih ada. Kebudayaan Hutsul di Karpathia. Masyarakat Hutsul hidup di kawasan pegunungan Ukraina. Kebudayaan mereka berusia tua, tetapi tetap terasa sangat hidup hingga hari ini. Jiwa pegunungan dapat didengar melalui nada sendu trembita, trompet kayu yang panjangnya dapat mencapai 4 meter. Alat ini secara tradisional dibuat dari pohon cemara yang pernah tersambar petir. Dahulu trembita berfungsi seperti jaringan komunikasi bagi masyarakat pegunungan. Suaranya menyeberangi lembah untuk menyampaikan kabar tentang kehidupan dan kematian. Keahlian artistik Hutsul hadir pada hampir semua benda yang mereka buat. Berbagai permukaan dihiasi ukiran kayu yang sangat rinci, termasuk simbol matahari geometris yang dipercaya mampu menghalau roh jahat. Dalam arsitektur tradisional, ukiran halus dapat ditemukan pada gerbang rumah, bingkai jendela, hingga tiang penyangga. Setiap gambar membawa lambang dan menceritakan kisah tertentu. Tingkat keterampilannya begitu tinggi, sehingga sebagian karya tersebut pantas dipandang sebagai benda seni kelas museum. Busana Hutsul penuh warna dan mudah dikenali. Rompi kulit domba tebal yang disebut keptar dihias dengan sulaman cerah serta aplikasi kulit. Para perempuan mengenakan beberapa lapis kalung dari manik-manik koral dan kuningan, sebuah gaya yang telah ada jauh sebelum mode modern mengenal konsep serupa. Setiap susunan manik menyimpan fungsi perlindungan atau makna simbolis. Para lelaki memakai sabuk kulit lebar yang dipasangi hiasan kuningan. Mereka juga mengenakan topi wol kempak khas dengan bulu atau bunga yang dapat menunjukkan status pernikahan maupun daerah asal.
Bagi orang asing yang mengunjungi tanah penuh misteri ini, menghormati tradisi setempat merupakan hal penting. Bila disuguhi bubur jagung bertekstur lembut dan kaya, ingatlah bahwa hidangan tersebut memiliki tempat istimewa dalam kehidupan masyarakat. Pengalaman yang paling tepat dapat ditemukan di Desa Verkhovina, salah satu pusat kebudayaan Hutsul. Saat memasuki gereja kayu yang dilindungi UNESCO, kenakan pakaian yang sopan. Sebelum memotret warga lokal yang memakai busana tradisional, selalu minta izin terlebih dahulu. Untuk mencari kerajinan asli, kunjungilah Pasar Kosif pada hari Sabtu. Salah satu benda yang banyak dicari adalah selimut lisnek hasil tenun tangan. Bersiaplah pula menghadapi aksen Hutsul yang kuat dan cuaca pegunungan yang cepat berubah. Bahkan pada musim panas, suhu dapat turun secara tiba-tiba. Zona terlarang Chernobyl. Zona terlarang Chernobyl membentang dalam radius sekitar 30 km. Tempat ini terasa seperti museum beku dari penghujung masa Soviet, seolah-olah waktu berhenti pada 26 April 1986. Ketika berjalan melewati kota hantu Pripyat, bayangan sebuah imperium yang hilang muncul dengan jelas. Di sana terdapat kolam berenang berukuran olimpiade dengan papan loncat yang masih tersisa. Ada pula biang lala kuning ikonik yang secara resmi tidak pernah sempat dibuka. Di ruang-ruang kelas, buku catatan bertuliskan huruf Kiril masih berserakan. Poster propaganda Soviet mengelupas dari dinding. Di atasnya, pekerja heroik digambarkan sedang membangun masa depan komunis. Masa depan yang tidak pernah menjadi kenyataan. Sebuah piano besar masih tertinggal di panggung Istana Kebudayaan. Di ruang bawah tanah rumah sakit tempat para petugas pertama dahulu mendapat perawatan, pakaian yang telah terkontaminasi tetap berada di sana karena terlalu berbahaya untuk dipindahkan. Namun, yang mengajar korban tersisa probe kegadinerhith dan Eustau mengambil kembali Willis Gadjiu tanpa suara. Setelah manusia pergi, zona tersebut berubah seperti cagar alam yang dipenuhi kehidupan liar. Kuda Przewalski yang langka dan pernah diperkenalkan kembali, kini bergerak dalam kelompok. Populasi serigala meningkat, sementara beruang coklat yang lama menghilang mulai kembali terlihat. Hutan tumbuh di dalam blok apartemen yang ditinggalkan. Batang pohon menembus beton, dan akar perlahan merobohkan arsitektur warisan Soviet. Pemandangan itu terasa indah sekaligus mengerikan. Ia memperlihatkan betapa kuat dan tenangnya alam merebut kembali segala sesuatu yang pernah dibangun manusia ketika tidak ada lagi manusia yang tinggal di sana. Siapapun yang merencanakan kunjungan harus menaati seluruh peraturan setempat secara ketat. Pakaian berlengan panjang, celana panjang, dan sepatu kuat dengan ujung tertutup merupakan perlengkapan wajib. Jangan duduk di tanah. Jangan menyentuh tumbuhan. Jangan meletakkan barang di atas lumut, karena lumut dapat menyerap bahan radioaktif. Di atas semua itu, tempat ini harus dihadapi dengan kesunyian dan rasa hormat. Bagi rakyat Ukraina, Chernobyl adalah tanah pengorbanan besar, sebuah pemakaman bagi kehidupan dan impian yang terhenti. 10. Emas putih bernama salo di Ukraina, lemak babi yang diawetkan dan dikenal sebagai salo, sering disebut sebagai emas putih. Selama berabad-abad, makanan ini membantu para leluhur bertahan melalui musim dingin yang keras dan masa perang yang panjang. Salo memiliki kandungan kalori tinggi. Bila diolah dengan benar, ia dapat disimpan tanpa pendingin selama berbulan-bulan, bahkan dalam beberapa keadaan hingga bertahun-tahun. Bagi masyarakat Ukraina, salo lebih dari sekadar makanan yang tahan lama. Mereka juga menghargai kandungan asam arachidonat di dalamnya, yang dipandang penting bagi kesehatan kardiovaskular dan fungsi kekebalan tubuh. Membuat salo dianggap sebagai sebuah seni. Kualitas terbaik berasal dari jenis babi tertentu. Lemaknya tidak boleh terlalu keras, tetapi harus padat dan memiliki garis tipis daging berwarna merah muda. Secara tradisional, potongan itu diawetkan dengan garam kasar, bawang putih, lada hitam, dan kadang-kadang paprika atau rempah lain. Proses pematangannya berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Hasil akhirnya adalah hidangan yang terasa meleleh di lidah, dengan lapisan rasa kompleks yang berbeda-beda menurut daerah dan resep keluarga. Di Lviv bahkan terdapat museum yang didedikasikan untuk salo. Pengunjung dapat mempelajari sejarah serta makna budayanya, lalu mengenal variasi yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan. Salah satu bentuk paling tidak biasa adalah salo berlapis coklat. Kombinasi ini mungkin terdengar aneh, tetapi digambarkan memiliki rasa yang mengejutkan.
Teksturnya mengingatkan pada karamel asin, sementara rasa manis, asin, dan gurih berpadu dalam satu gigitan. 11. Kamianets-Podilskyi, kota di atas batu. Kota tua Kamianets-Podilskyi berdiri di atas sebuah dataran tinggi yang hampir sepenuhnya terpisah dari daratan utama. Hanya sebidang batu sempit yang masih menghubungkannya dengan wilayah di sekitarnya. Untuk memasuki kota, pengunjung harus melintasi jembatan kastel. Jembatan ini merupakan struktur yang sangat langka karena tidak menyeberangi sungai. Jalurnya justru mengikuti tanah genting itu sendiri, sementara tebing-tebing curam menganga di kedua sisinya. Di pintu masuk berdiri benteng abad pertengahan berukuran raksasa. Menara-menaranya membawa bekas dari masa kekuasaan yang berbeda, termasuk Polandia, Turki, dan Ukraina. Selama berabad-abad, Kamianets menjadi titik pertemuan budaya Polandia, Armenia, Yahudi, dan Ukraina. Keberagaman tersebut masih dapat dibaca dengan jelas melalui bangunan-bangunannya. Katedral Santo Petrus dan Paulus dianggap sebagai satu-satunya gereja Kristen di dunia yang memiliki menara masjid tepat di pintu masuknya. Pada tahun 1672, ketika Kesultanan Utsmaniyah menguasai kota, gereja itu diubah menjadi masjid dan sebuah menara didirikan. Setelah kekuasaan Polandia kembali, menara tersebut tidak dihancurkan. Sebaliknya, sebuah patung emas perawan Maria ditempatkan di puncaknya. Dari peristiwa itu lahirlah siluet yang sangat tidak biasa, sebuah lambang hidup tentang keberadaan beberapa tradisi keagamaan dalam satu ruang sejarah. Berjalan di kota tua berarti melewati rumah-rumah khas pedagang Armenia, bekas sinagoge, gereja Katolik Polandia, dan katedral Ortodoks Ukraina yang berdiri hanya dalam jarak beberapa blok. Dari menara balai kota, pengunjung dapat memandang ngarai yang dipahat oleh sungai Smotrich. Aliran sungai itu memblok mengelilingi kota seperti parit alami yang menjaga benteng. Kamianets berbeda dari museum yang hanya diam menyimpan masa lalu. Kota ini terus bergerak dan hidup. Pada akhir pekan, Anda dapat melihat perajin memanggang roti dalam tungku terbuka menggunakan resep abad ke-11. Pandai besi menempa logam dengan teknik tradisional, sementara pemanah mengajarkan cara menggunakan busur panjang kepada pengunjung. Festival Abad Pertengahan diselenggarakan sepanjang tahun. Perayaan terbesar berlangsung pada bulan Agustus, menghadirkan reka ulang pertempuran berskala besar, pertandingan tombak berkuda, dan pasar Abad Pertengahan yang diisi oleh ratusan perajin. 12. Minuman herbal dari apotek kakek. Apotek kakek merupakan salah satu tempat yang mencerminkan budaya Ukraina Barat. Di sana, tradisi pengobatan rakyat bertemu dengan ritual pergaulan masyarakat. Di pegunungan Carpathia yang diselimuti kabut maupun di jalan berbatu Lviv, tempat-tempat ini dikenal menyajikan racikan herbal yang menyimpan aroma liar tanah Ukraina. Berbeda dari vodka produksi massal, nastoyanka dipandang seperti hasil alkimia yang berlangsung perlahan. Akar dan bahan lokal seperti ginseng Ukraina, buah peri hutan, dan terkadang unsur hasil lebah direndam dalam alkohol biji-bijian selama berbulan-bulan. Proses tersebut menghasilkan cairan dengan warna mencolok. Ada pahit pencernaan berwarna kuning kecoklatan, dan ada pula campuran merah delima yang secara tradisional dipercaya membantu daya tahan tubuh. Setiap tinktur dibuat dengan tujuan tertentu. Sebagian dipercaya menghangatkan tubuh setelah berjalan di pegunungan, sebagian digunakan dalam tradisi untuk meredakan tenggorokan, dan sebagian lain dihargai karena kerumitan rasanya. Apotek kakek asli di Lviv berdiri sejak tahun 1735 dan termasuk salah satu apotek tertua di Eropa yang masih beroperasi. Interiornya merupakan karya barok yang mengesankan. Lemari kayu berukir, botol kaca tua, dan timbangan kuningan memenuhi ruangan, menciptakan suasana seperti laboratorium seorang ahli alkimia. Ruang bawah tanah telah diubah menjadi tempat pengenalan berbagai tinktur tradisional bagi pengunjung dewasa. Prinsip yang dijunjung adalah kualitas, bukan jumlah. Racikan tersebut diperlakukan sebagai bagian dari warisan budaya yang dinikmati perlahan dalam takaran kecil, bukan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Dalam keyakinan tradisional, cara yang perlahan itu dipercaya memberi waktu bagi khasiat herbal untuk bekerja dengan tenang. 12. Fenomena Paw Patrol, seekor anjing Jack Russell Terrier berukuran kecil, pada awalnya sama sekali tidak dipersiapkan untuk berada di garis depan. Ia semula hanyalah anjing peliharaan seorang ahli penjinak bahan peledak di Chernihiv. Namun, tubuhnya yang hanya berbobot sekitar 4 kg dan indera penciumannya yang tajam mengubahnya menjadi pahlawan yang tidak pernah diduga.
Karena cukup ringan, sehingga tidak memicu sebagian besar ranjau, Patron membantu mendeteksi ribuan bahan peledak. Dari sana, ia dikenal sebagai salah satu anjing pendeteksi bahan peledak paling terkenal di dunia. Kini Patron telah menjelma menjadi simbol budaya yang nyata. Ia diangkat sebagai duta anjing pertama UNICEF, muncul di perangko nasional, dan menjadi tokoh utama dalam serial animasinya sendiri. Pengaruhnya bahkan mencapai Festival Film Cannes, tempat ia menerima sebuah penghargaan khusus. Membahas keunggulan seni yang menembus zaman. Lukisan tradisional pada sisi belakang kaca dari Ukraina Barat menguji kemampuan seniman untuk melihat karya akhirnya bahkan sebelum proses dimulai. Dalam teknik ini, kilau mata dan detail permata harus dilukis lebih dahulu sebelum wajah tokoh dibuat. Urutan kerja yang berlawanan dari lukisan biasa menghasilkan cahaya gemerlap seperti batu mulia ketika karya dilihat dari depan. Lapisan kaca sekaligus melindungi gambar dari penuaan. Itulah sebabnya sejumlah karya dari abad ke-16 masih terlihat secerah lukisan yang baru diselesaikan kemarin. Saat ini, salah satu pusat penting kerajinan tersebut berada di Akademi Seni Nasional Lviv. Karya-karya ikoniknya juga dapat dilihat di Museum Arsitektur Rakyat Lviv. Di Kiev, perjalanan seni bergerak dari sejarah menuju dunia yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Museum Mikrominiatur menampilkan kemampuan luar biasa Mykola Shadristi. Di sana terdapat barisan unta yang melewati lubang jarum, seekor kutu dengan sepatu emas, dan papan catur yang cukup kecil untuk ditempatkan di kepala sebuah jarum pentul. Benda-benda itu begitu mungil sehingga keberadaannya hanya dapat dipastikan melalui mikroskop. Di balik ukuran yang nyaris mustahil, karya-karya tersebut memantulkan salah satu sifat mendalam masyarakat Ukraina, dorongan untuk mengejar kesempurnaan, bahkan ketika keadaan tampak tidak memungkinkan. Di dalam Katedral Santa Sofia yang dilindungi UNESCO terdapat mosaik yang dikenal sebagai tembok yang tak tergoyahkan, atau oranta. Gambar perawan Maria dari abad ke-11 itu telah bertahan lebih dari 1000 tahun. Ia melewati invasi Mongol, kebakaran, penindasan Soviet, dan peperangan yang menghancurkan kota. Mosaik setinggi sekitar 6 meter tersebut tersusun dari jutaan batu kecil berwarna. Bersama-sama, kepingan itu membentuk sosok dengan kekuatan visual yang luar biasa. Legenda mengatakan bahwa selama oranta tetap berdiri, Kiev tidak akan pernah menyerah. Latar emasnya masih memancarkan kilau seperti saat para perajin Bizantium menyelesaikannya pada tahun 1046. Cahaya itu juga menjadi kesaksian bagi teknik kuno yang telah hilang di telan zaman. Seni kontemporer Ukraina kini semakin memperoleh pengakuan internasional. Mistetsky Arsenal di Kiev merupakan salah satu pusat seni terbesar di Eropa. Pameran-pamerannya mempertemukan tema tradisional Ukraina dengan bentuk ekspresi modern yang paling mutakhir. Berbekal sudut pandang yang berakar-akar pada pengalaman sejarah dan budaya mereka sendiri, seniman Ukraina semakin sering tampil dalam berbagai pameran internasional utama. 15. Menjalani kehidupan di Ukraina pada tahun 2026. Kehidupan Ukraina masa kini memperlihatkan kemampuan manusia untuk beradaptasi dalam keadaan luar biasa. Hal-hal yang dahulu dianggap tidak normal, kini telah menyatu dengan rutinitas sehari-hari yang sangat terdigitalisasi. Bagi orang yang memperoleh pendapatan dalam mata uang asing, biaya hidup masih dinilai sangat menarik. Untuk menjalani kehidupan yang nyaman, anggaran bulanan diperkirakan berada di kisaran $1.200 hingga $1.600 Amerika Serikat. Inflasi memang mendorong harga naik, tetapi nilai yang diperoleh tetap dianggap menonjol. Di kawasan Podil, Kiev, atau pusat bersejarah Lviv, seseorang dapat menikmati hidangan berkelas dunia dengan biaya yang hanya sebagian kecil dari pengeluaran serupa di London atau New York. Kondisi hunian juga ikut berubah. Apartemen yang paling diminati kini sering dilengkapi panel surya, koneksi Starlink, dan generator industri. Fasilitas tersebut memungkinkan kehidupan sehari-hari tetap berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada kestabilan jaringan listrik. Mobilitas nasional ditopang oleh jaringan kereta api negara yang terkenal melalui apa yang kerap disebut diplomasi kereta. Integrasi dengan jalur rel berukuran standar Eropa terus berkembang. Perjalanan dari Polandia dan Moldova pun menjadi semakin dapat diandalkan dan nyaman. Di kawasan perkotaan, penyatuan layanan digital hampir mencapai tahap menyeluruh. Aplikasi DIA menangani beragam urusan, mulai dari izin tinggal hingga identitas digital.
Sistem ini membuat berbagai proses administrasi dapat diselesaikan dengan tingkat efisiensi yang mengesankan. Keamanan tetap menjadi prioritas tertinggi, tetapi dikelola dengan pendekatan modern. Pusat-pusat transportasi utama dilengkapi sistem pertahanan udara terkini. Di tengah masyarakat, terbentuk budaya adaptasi aktif yang membuat warga terus memperbarui cara mereka menghadapi keadaan. Penduduk memantau peringatan serangan udara melalui aplikasi waktu nyata. Bangunan modern juga mulai dirancang dengan tempat perlindungan yang diperkuat, yang dalam keadaan biasa dapat digunakan sebagai pusat kebugaran atau ruang kerja bersama. Pilihan kota untuk ditinggali bergantung pada keseimbangan antara energi kehidupan dan tingkat keamanan. Kiev memiliki infrastruktur paling kuat serta komunitas warga asing yang paling aktif. Lviv menjadi pintu gerbang menuju Uni Eropa, sekaligus kota